Nah, dalam keadaan seperti ini kita jangan terlalu banyak mengintip ya, karena mengintip itu dosa loh Punkers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Punkers semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu, dibanyakkan rezekinya, ditambahkan ilmunya, diperbanyak sahabatnya. Salam satu rasa sejuta warna untuk Punkers semuanya. Jumpa kembali dengan saya Abah di channel Anak Bangsa. Dalam kesempatan ini saya akan mempraktekkan breeding. Baiklah Punkers, tanpa banyak basa-basi lagi kita mulai saja prakteknya. Kita akan bahas mulai dari alat dan bahan ya. Bahan nih terutama Punkers. Jadi bahan yang pertama adalah bak atau lubukan tempat perkawinan yang akan dilakukan oleh cupang tercinta kita ya. Ini kebetulan saya menggunakan Styrofoam ya. Jadi sahabat Punkers bisa menggunakan media bak ini bermacam-macam ya. Apa saja yang tersedia di rumah kalau ada memanfaatkan barang-barang bekas. Yang penting ukurannya tidak terlalu kecil ataupun tidak terlalu besar. Dimaksudkan agar proses perkawinan bisa berjalan lancar. Kalau terlalu besar, kasihan nanti lari-larinya ya ke sana kemari, jadi capek deh, terutama bagi pejantannya nanti karena dia memiliki tugas yang panjang mengawal buraya-buraya hingga siap nanti dipindahkan ke tempat lubuk pembesaran. Selain bak sebagai lubuk tempat breeding kita, yang kedua adalah ini ya sahabat Punkers, ini adalah bekas botol mineral. Nah, bekas botol mineral ini dimaksudkan untuk proses penjodohan ya di awal ketika kita akan melakukan breeding. Jadi nanti si betina ini akan dimasukkan di sini ya, proses perjodohan dimulai. Biasanya si jantan nanti merapat ke sini ya, mendekat, itu proses perjodohan. Lalu nanti si jantan akan membuat sarang berupa gelembung atau buih ya, itu sarangnya si jantan. Nah, ketika sarang itu sudah keluar atau buih itu sudah ada, itu pertanda si jantan sudah siap kawin. Nah, maka nanti si betinanya akan dilepas dari ini. Nah, botol mineral ini saya buat seperti ini ya Punkers. Tuh, ini saya bolongin sengaja ya. Supaya apa? Supaya nanti pada saat siap si betinanya dilepas dari botol ini akan mudah ya, tinggal ditarik saja gitu botolnya, maka si betinanya akan lepas dan keluar sehingga tidak membuat goncangan pada air yang dikhawatirkan nanti akan merusak sarang atau buih yang dibuat oleh si jantan tadi. Dan yang berikutnya Punkers adalah tentu saja air ya. Air yang kita gunakan ini adalah air yang jernih ya Punkers. Air yang jernih. Ini saya kebetulan menggunakan air dari sumur bor ya. Jadi ini menurut para senior harus diendapkan terlebih dahulu ya. Minimal itu 24 jam supaya kondisi air ini stabil. Dan kedalaman air ini jangan terlalu dalam juga jangan terlalu rendah ya sahabat Punkers.
Jadi kurang lebih antara 5-10 cm. Kalau saya gunakan satu ini ya, tuh, satu telunjuk ini tuh ya punkers. Nah ini sebatas ini, mungkin ini kurang lebih 10 cm ya. Kenapa jangan terlalu banyak? Karena nanti akan menguras tenaga si jantan ketika dia harus mengawal burayaknya. Ada yang jatuh ke bawah, dia harus memungut satu persatu dan memasukkannya kembali ke dalam sarang ya. Jadi kalau terlalu dalam nanti akan kelelahan lama-lama si jantannya ya, kasihan nanti melehoy ya. Berikutnya saya coba taruh daun-daunan ya. Daun yang saya taruh di lubuk ini ada 2 jenis nih, kebetulan ada saja nih. Ini memang daun ini sifatnya tidak wajib ya punkers, tapi kalau ada lebih baik. Yang pertama adalah daun pisang, yang kedua saya taruh daun ketapang. Nah ini sebagaimana kita ketahui, daun pisang menurut para senior itu nanti lama-lama itu akan mengeluarkan bahan makanan juga buat si burayak, terutama yang baru netas ya, yaitu Fusarium. Tapi mungkin juga tidak cukup kalau hanya mengandalkan dari daun itu. Yang kedua yaitu daun ketapang, ini sangat baik ya untuk mengatur pH air, sehingga dengan adanya daun ketapang ini nanti akan semakin nyaman para cupang yang ada di lubuk ini. Selanjutnya saya juga coba taruh ini ya punkers, yaitu taruh tanaman air. Tanaman air yang saya taruh ini adalah jenis apu-apu. Boleh menggunakan jenis yang lain ya teman-teman. Ini di samping juga ini akan membuat si cupang semakin nyaman ya, dia juga nanti bisa berlindung di bawah itu. Maka saat perkawinan terjadi mungkin akan semakin romantis kali ya para punkers kalau dikasih daun-daun seperti ini. Nah ini cukup 1 atau 2 saja ya. Oh iya punkers, ada lagi satu bahan yang sangat penting keberadaannya, yaitu plastik ya punkers. Nah plastik ini plastik biasa. Plastik ini fungsinya adalah untuk tempat si jantan membuat buih ya, atau membuat sarang untuk telur-telur nanti. Nah ini tinggal diletakkan saja punkers ya di atas air seperti itu, dan usahakan ini tidak ada udara yang menggelembung supaya si telur itu dipastikan semuanya nempel ke air ya punkers ya. Sebab kalau telur itu menggantung nanti akan kering dan mati. Nah karena itu di tengahnya menurut para senior ini harus dibolongin punkers supaya udaranya keluar ya. Nah itu ya sahabat punkers, bahan-bahan yang harus kita persiapkan untuk proses breeding ya yang ada di lubuk. Jadi mudah sekali ya ternyata punkers. Saya anjurkan gunakan saja bahan-bahan yang ada di rumah saja ya, seperti misalnya nih bekas ember gitu, atau ember yang tidak terpakai, atau apapun gitu ya. Yang penting cukuplah untuk pergerakan si cupang jantan maupun cupang betinanya. Jadi kalau begitu kan kita bisa lebih hemat ya punkers ya. Baik sahabat punkers, selamat mencoba dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu rasa, sejuta warna. Nah ini sudah mulai ya sahabat punkers. Ini sedang proses penjodohan ya, menari-nari India ya, menggoda si betinanya.